Posisi gue udah enak, yang ya udah enak banget deh gitu. And then gue harus berhenti dan gue harus pindah menjadi seorang professional magician yang pada saat itu ya gue bukan siapa-siapa gitu loh. Yang gue inget banget show pertama gue itu cuma dibayar 250.000, gue harus main 2 jam keliling-keliling. Gitu, yang padahal tadinya gue cuma duduk di kantor cuman mikirin ide, konsep, ada klien mau bikin event, launching apa dan segala macam. Oke, idenya apa, bikin udah gini, dapat gini. berapa puluh juta, right? Yes, exactly. Jack, Ren, apa kabar? apa kabar? Gokil, Gue gila. udah lama banget nggak ketemu lo, Ge. Kita temenan udah hampir 20 tahun, for the last 5 year. Nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu sih. Enggak. Terakhir kali lo sempet ketemu Oh iya, yang pas di Duren 3, yang gua ke kantor lo. Iya, Iya kan? lo masih kantor gua, karena kantor lo deket sama kantor gue. Iya, bener. Iya kan? Tapi Tuh, sejak itu udah nggak pernah ketemu lagi. 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun. 4 tahun lah. 4 tahunan yang lalu kayaknya. 4 tahun. Selebihnya kalau nggak komentar di IG lo, kita by WhatsApp. Teman macam apa ini? Kita pokoknya main ngiri-ngirian ya. Lo lagi di mana, gue lagi di mana, kita Iya. ngiri-ngirian gitu aja. Bener. Ya, Hah? Bener. Kabar lo sekarang gimana, bro? Kabar gue sekarang baik-baik aja di tengah pandemi yang tak kunjung Gini deh, reda. cerita sama gue 2020 kayak apa buat lo? 2020 buat gue butek. Semuanya penuh dengan disinfektan. Kayaknya hidup gue perlu disinfektan juga kayaknya. Supaya bersih, jauh dari kuman. Lo kerjaan 2020 Kerjaan ini? 2020 ya jauh sih. Sorry ya, maksudnya artis beda, Enggak nggak juga. kayak gue. Kalau kayak gue kan bisnis yang ceritanya lempeng. Sama, gitu tapi loh. ini sekarang semua lini industri ini kena. Nggak cuman entertain, nggak cuman bisnismen lah. Entertain juga itu kena gitu loh, imbasnya ya. Maksudnya ya yang tadinya lo di TV itu sering bikin acara dan segala macam, akhirnya sekarang secara frekuensi jadi berkurang gitu kan. Terus juga ya acara-acara off air, apalagi sekarang jatuhnya mereka event-event off air itu udah sangat langka gitu. Jatuhnya mereka ke arah virtual gitu loh. Iya sih. Ya kan, event-eventnya virtual dan segala macam. Ya kayak ya kawinan aja gitu. Sekarang mesti like Jangan ngomongin. Kalau soal kawinan tuh udah kayak mesti like 50 rock bottom. Yes, mesti like 50% dari venue-nya sendiri gitu. Malah Yes. ya begitu, kalau memang tamunya banyak mesti dibikin beberapa sekuen gitu kan. Itu udah menurut gue sih kita udah nggak bisa bikin gede lagi. Nggak bisa sih. bikin terlalu direncanakan. Benar. Semua everything menurut gue, kalau gue nih di bisnis gue sekarang lebih kayak everything semua dadakan. Banget. Ya udah, let's get married tomorrow gitu. Kayaknya mesti ada married drive thru kayak di Vegas gitu kali ya. Ya itu sekarang udah kayak gitu sekarang modelnya, instant judulnya. Ide bisnis baru tuh kayaknya. Gimana kalau kita bikin Boleh. Yuk. drive to Iya marriage? Iya nggak? Iya nggak? Bener nggak? Kayak Vegas Jadi aja semua udah. agama kita siapin, ya kan, di situ. Jadi Tinggal buka ini kayak loket gitu benar, kan. jadi masuk gitu kan, drive thru kayak biasanya mau selamat siang gitu kan. Mau Paling pesan gitu. apa, ada paketannya loh kita. Tapi ya bro, sekarang gini, gue pengen tanya sama lo juga nih ya. Gue nggak pernah mikir selama kita, well I know you over 20 years lah. Ya, gue nggak pernah pikir waktu gue kuliah, lo kuliah, gue di luar negeri, lo di dalam negeri, gitu kan. Terus lo tiba-tiba main sulap. Itu kenapa lo bisa lari ke sono? Sebetulnya itu udah dari Emang lo ada zamannya. interest gitu? Ada interest sih, gue dari zamannya gue SMP tuh sebetulnya gue udah suka sulap. Cuman karena pada saat zaman dulu ya itu internet aja susah. Sekalinya internet, begitu connect internet yang bunyinya masih Dial up ya, banyak orang nggak lewatin itu, kita Iya. ngelewatin dial up ya. Dial Itu up yang baru begitu. kayak baru-baru mula-mula lah internet. 256 itu speednya gede banget zaman dulu gitu loh ya kan.
dan ya informasi tuh susah didapat gitu, buku-buku dan segala macam, mau pesen barang dari luar juga dulu Susah repot banget gitu loh. Jadi ya gue kendala dengan source-nya gitu loh. Nah, begitu gue masuk SMA, it's getting better, dan di sekolah gue kebetulan ada perpusnya, dan itu cuma ada satu buku sulap gitu loh. So every day gue setiap istirahat gue kesana, gue baca itu, gue sampai hafal banget dulu bukunya setebel ini, dan ya itu sulap-sulap pemula gitu. Jadi ya gue belajar dari kayak Cartrix gitu-gitu kan. gitu. Terus apa lagi? Ya dari situ, begitu kuliah, gue kenal sama Deddy Corbuzier, gue masuk dan belajar di dalam manajemennya dia. Ya since that gue akhirnya profesional gitu. Cuman kan gue sempat kerja juga. Nah itu sih sebetulnya ada turning point-nya dalam hidup gue sih. Pada saat itu posisi gue waktu itu gue masih kerja di event organizer. Posisi gue waktu itu sudah creative art director. Iya, gue inget banget kayaknya event planning gitu-gitu Yes. deh. Terus tiba-tiba lo ngomong, iya dan gue sekarang sulap. Gue kayak, apa kabar emak bapak lo bilang lo jadi pesulap cuy. Kan zaman dulu ya kan kalau konsep gue gitu kan ya, namanya tukang sulap tuh kayak lo main-main di, kayak di birthday party gitu kan. Dan you pull out a bunny from a head gitu kan, pretty much kayak gitu. Terus tiba-tiba lo kayak sulap dan terus gue ngeliat lo kayak this is the most bewildered thing that I've seen you doing. Oke, gue lagi drive di jalan. Terus gue ngeliat, siapa sih nempel di tembok? Soalnya lu tuh udah kayak Batman gitu, nempel di tembok gitu kan. Terus gue lagi gini, terus siapa sih? Terus gue gila itu Oge gitu loh. And terus habis itu lo mau jadi kayak Harry Houdini gitu kan, yang itu. What is your obsession untuk sampai lari ke sono sih? Basically sih gue kan, ya gue orangnya suka apa ya, adrenaline seeker lah. Gue orangnya suka challenge gitu loh. Terus ya gue juga dulu gue suka doing publicity stunt gitu, yang dimana yang gue nempel di tembok satu tangan for like 20 hours gitu kan. Iya. Terus gue main sulap dalam akuarium 20 jam gitu ya. Gue holding few record lah. Dan yang terakhir gue kan the longest man set on fire, 2 menit 59 detik. Nah, itu that was like the worst thing ever to see, okay? Ya itu. Seriously. Tapi it's world record. Apakah Oge akan berhasil malam hari ini mengalahkan rekor dunia? Bakar. Oke, sudah mulai dibakar dan waktunya juga sudah mulai berjalan. 3 menit waktu yang dibutuhkan Oge untuk memecahkan rekor dunia. Diberikan rekor holder Republik kepada The Man on Fire, Oge Artemus. Oge Artemus! Something to be proud about. Tapi I don't know whether your mom or Tapi, your to be parents honest, would be like no, sampai sekarang Hah? my parents itu tidak supporting gua until now gitu loh. Karena ya tahun 2000 berapa ya? 2012 apa 2013 itu gue pernah kebakar satu badan. Gila lo nggak? 80% body burn. Terus gue harus di rumah sakit for like a month. Terus gue 2 kali operasi gitu kan. Yeah, that was like, no, makanya gue yang kayak, why is he doing this gitu loh. Lo maksudnya you're one of my oldest friend and my closest friend, okay? You come to my house to eat, okay? Exactly. You find food in my house. Terus after that you burn yourself. I don't know what you're thinking, seriously. Ya, nggak tahu sih. Makanya gue bilang tadi turning point-nya adalah pada saat dulu gue waktu di dalam manajemennya Deddy Corbuzier bilang bahwa ini gue masih kerja ya, lu sulap mau digimanain? Terus gue bilang, gue mau profesional kayak lu, gue bilang. At that time ya. Yap. Jadi Corbuzier waktu itu namanya lagi baru mulai naik sih, baru gitu mulai kan. naik. Terus dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma bilang, so you know what to do then. Terus gue mikir, oke, shit. Ya udah, lu kasih waktu gue, give me a week lah to think about it. Ya, turn out to be like 2 weeks sih gue, karena ya it's my life gitu loh. So gue have to decide
really careful gitu loh. Iyalah, orang lu udah you're doing a good job and Exactly, then pada suddenly you're saat like itu, living it gila. gitu loh. Pada saat itu gue udah santai banget, jadi gue udah posisi gue udah enak, yang ya udah enak banget deh gitu. And then gue harus berhenti dan gue harus pindah menjadi seorang professional magician yang pada saat itu ya gue bukan siapa-siapa gitu loh. Yang gue inget banget show pertama gue itu cuma dibayar 250.000, gue harus main 2 jam keliling-keliling. Yang tadinya gue cuma duduk wanna di do that? 250,000 for 2 hours. It's like 100,000 for like an hour. Pretty Exactly. much. Gitu, yang padahal tadinya gue cuma duduk di kantor cuman mikirin ide konsep, ada klien mau bikin event, launching apa dan segala macam. Oke, idenya apa, bikin Udah gini, dapat gini. berapa puluh juta, right? Yes, exactly. And then gue harus start from scratch. No, Ya. no wonder your parents are pissed. Ya begitulah gitu loh ya. Ya cuman sampai sekarang sih ya menurut gue ini passion gue gitu ya. Beberapa kali awal-awal sampai gue punya acara TV pertama kali tahun 2004 aja, bokap gue itu masih tetap nggak support. Lu ngapain sih di sulap begini-begini? Sampai kesini gue menang juara 1 The Master. Bokap gue juga, lu ngapain sih begini? Ya sudah lah ya, cuman ya orang tua ya dengan kita kan sometimes mereka punya pemikirannya sendiri, ya gue juga punya pemikirannya sendiri. Ya so here I am now gitu loh dengan Tapi profesi dengan yang passion gua. lo yang sekarang, walaupun you're not, I don't even know whether I should support you or not. Ya support me. No, oke, gini, looking at your career gitu loh, dari mulai sampai pas mulai I was like, what is he doing? Waktu lu mulai, I was like, what is he doing? What is he doing with his life? Gitu kan? Terus after that gue mikir ya udah, I think it's his passion and he's doing quite well lah gitu kan. Terus when I saw you, you're burning yourself and then putting yourself into a tank and then escaping yourself, I'm like, is he gonna die? Oh jangan sedih, not only burn. Gue my spine patah. Tuh, lu And kalau then misalnya sampai lu nggak bisa tulang- jalan lagi gimana? Tulang spine gue L1 itu fracture, L4 dan L5 itu dislocate. Itu from my latest act lah. Gue pada saat gue nge-roll gitu ternyata gue terlalu overpower, so ya salah lah. Gue pikir gue cuma salah urat. Tapi Begitu lu gue ada ronsen, exercise nggak sih? Maksudnya as in like Oh, ada, when we're ada. doing this kan itu kayak ada energy, a little bit of kayak effort untuk to do all this stunts gitu Yeah. kan. Lu how do you keep up with yourself? ya satu Kira-kira. kalau gue sih intinya kan kalau permainan gue kan semuanya bahaya ya. Intinya gue satu gue berpacu sama waktu, terus semua hal yang alat-alat yang gue berdiri di depannya atau berada di dalamnya itu kalau gue salah perhitungan, kalau gue miss dengan kalkulasi yang sudah gue persiapkan, even 1 second itu nyawa deh taruhannya, bahasanya gitu kan. Nyawa deh, itu sekali lagi loh, nyawa. How am I supposed to support you? Or speechless people. Nah, cuman yang itu Speechless. yang gue terkadang maksudnya gini, klien berpikiran bahwa kan gue eskapologis kan, maksudnya sulap itu ada genrenya masing-masing lah ya, kayak Yeah, musik. dan you're segala- sekarang escapologist, Yes. kayak ya Kayak pokoknya Houdini. lo trying to, ya like Harry Houdini pretty much. Exactly. And Harry Houdini end up Uh, dead. Tapi naturally dia kalau itu bukan gara-gara doing his act gitu loh. Okay. Nah, cuman maksudnya ya dari situ gue ngerasa bahwa ya it's my passion lah ya. Jadi ya tadi makanya gue bilang bahwa ya yang gue bingung adalah klien-klien ini berpikiran bahwa apa yang gue mainkan itu like another magic show gitu Yeah. loh. Padahal yang gue pertaruhkan di situ adalah literally my life gitu loh ya, kayak umpamanya ada tombak ya itu beneran tombak, kalau mau gue telat nancep. Jadi kalau Anda lihat di belakang saya akan ada 5 buah tombak yang mengarah ke bagian vital tubuh saya. Yang harus saya lakukan adalah saya harus bisa lepas sebelum api yang membakar tambang tersebut putus. Gue tiap kali lo
ngelakuin sesuatu yang seperti itu tuh gue kayak kalau suruh nonton gue kayak aduh Ge. Sorry nih, I don't think I'm gonna watch juga kayak hati, otak itu nggak nyambung gitu loh. Bener, I don't know ya. what's going to happen to you in the end. Ya hopefully I survive lah ya. Semuanya. You need to have a long life, seriously. This is Kalau kata not orang, kidding. nyawa gue lebih daripada kucing. Kucing itu kan 9, gue mungkin lebih. Emang udah kepake 2. Yeah, you got burned and then you broke Almost whatever. drowned. See? So gue pernah literally kayak di film-film yang dia kalau di film-film menggambarkan kalau pada saat lo mau dying gitu kan, lo kayak walk into tunnel and then there's a light gitu kan. Yep. Gue been there. You've been there, Literally gitu loh. So gue pernah masuk ke dalam gentong, diisi air, dan somehow someway gue kelilit dengan rantai dan stuck gue di dalam, and then gue coba untuk stay calm, turn out to be I cannot, and ya udah untungnya pas gue getok-getok dengan rantai gue, teman gue di luar Dengar. Kalau enggak itu You telat must have 1 some second. code lah ya untuk kayak kalau lagi ngadain act begitu dan Yes, lo nggak betul. bisa. Gitu Cuman kan. ya pada saat itu ya it's an accident lah. Gue juga nggak tahu. Untungnya ya dibuka lagi semua gemboknya, dikeluarin, gue udah pass out. Itu telat 1 second, gue literally go to the tunnel, go to the light. Literally gitu loh. Yeah. Let's not talk about death. Okay? Seriously, let's not talk about death. Kan, gue bilang begini, lu punya, your kind of magic is not a choice of somebody else. Maksudnya magic kan ada different kinds, right? Yes. And you choose the very, I think like the most dangerous and the stupidest one at all. Like, why? Probably, ya. Yeah, right? There's a different way of doing this. Tapi you did the most. Karena ya, Dangerous one. I just trying to find the difference between other magicians here. At that time begitu. Cuman ya sini-sini ya menurut gua ya ini Dan pas each act lo makin lama makin dangerous. exactly, karena orang bilang oh ini kayaknya ya lebih bahaya. Mereka selalu minta ya challenge-nya lebih dan lebih gitu sampai akhirnya ya sekarang gue ngerasa bahwa I've done all gitu. Gue digantung, dibakar, ditenggelamin, sampai membakar diri juga sudah gitu loh. Mengerikan ya bahasanya, tenggelam, bakar. Whatever it is. Seriously, gue kayaknya nggak tahu lagi gue nggak bisa. I cannot really describe whatever I'm feeling right now. Having one of my friend being drowned, burned alive, and it's just not Not in normal my, ya. It's not normal. It's new normal now. Tapi sekarang ya, acara lu kan ada acara di TV temporary with magicians. Is it still going or? No, it's a special event doang lah. Jadi Cuma one special. off doang. Jadi kemarin awal-awal tahun 2020 ini gue ada program yang reguler yang gue jadi juri di situ, acara pencarian bakat para magician gitu kan. Cuman after that sampai sekarang belum ada lagi, ya paling one off doang gitu acara. Gue sebagai bintang tamu doang di situ. Mereka intinya kalau cari mainan-mainan bahaya pasti mereka hubunginnya gue gitu loh, karena ya there's no other magician yang mau melakukan itu. Until now aja gue ngerasa nggak ada orang yang cukup konyol dan cukup nekat Kayak lo. untuk menggantikan gua gitu loh, karena ya gua coba mencari protege-nya gua gitu loh. Maksudnya siapa ya kira-kira pesulap? Lo nggak mau cari apprentice, as in like, do you ever thought about, maksudnya gini kan, kalau misalnya lu punya ilmu, right, kan mesti dibagi-bagi dong. Betul, gitu kan. betul. Do you ever think, maksudnya Deddy Kobusier aja cari murid, ngerti kan? Which is Yes. you guys, lo, si Demian, terus si, siapa lagi? Bo, ada Faro, ada Dulu ada Deki, right? Ya. Dulu ada Deki. Nah, tapi sekarang Deki udah Pensiun. ganti proses. dia nggak mau Insaf. cari yang Dia tobat, dia kembali ke jalan yang Itu benar. Yang masih lost cuma 4, pretty much. Nah, kalau misalnya lo nggak mau cari kayak maksudnya student as in like just to teach. Been trying sih, cuman maksudnya mereka berpikiran bahwa menjadi, ya kalau kita bicara profesi gue ya, menjadi seorang eskapologis itu sesimpel bahwa lo bisa membuka satu ikatan,
membuka borgol, membuka gembok, and then that's it gitu loh. Selebihnya gampang. Judulnya kayak pencuri gitu ya. Iya, kurang lebih gitu ya. Kasarnya kan kalau Iya, iya. di real life, lo nggak diceburin, lo nggak dibakar, lo nggak diapain, lo dirantai, terus habis itu lo buka sendiri kan kayak pencuri kan? Benar-benar gitu ya. Cuman I do learn about that gitu loh. Pick lock, right? Lockpick, Berarti, gue iya. buka gembok, buka any kind of lockpick lah. Gue mempelajari itu gitu loh. Cuman ya gue sampai detik ini gue coba cari ada beberapa sulap yang mereka coba, oh gue mau jadi eskapologis, mereka ada ya kontak gue, ada DM gue dan segala macem gitu. Cuman gue ngeliatin progresnya juga, oh ini cuman ya maksudnya ya terkadang kalau lo lagi something yang lagi hype, orang-orang lari ke situ gitu kan. Cuman in the end nanti ini udah nggak hype lagi, mereka try another thing gitu loh. Nah itu yang susah, komitmen dan dedikasi itu susah sih menurut gua. Kan lagi zaman PSBB gini kan maksudnya we're coming down. I'm also coming down a little bit. Finding my passion juga, doing things that I like to do, and obviously this is something that I like to do as well, right? Terus Lebih dari dulu ya. mestinya udah dari dulu tapi baru di pick up sekarang. Baru punya courage sekarang juga. And lu nggak mau kayak maksudnya buka kelas atau whatever untuk sekarang. I think this is like one of that opportunity. Sebetulnya untuk agak apa ya, agak gimana sih, menyedihkan sih sebetulnya kalau mamanya kita bicara buka kelas dan segala macam, been trying to do that like years ago. tapi nggak Cuman- terlalu popular. Iya, karena sulap-sulap itu mereka berpikiran bahwa lu belajar sulap itu gue datang, gue diajarin 1, 2, 3 mainan, dan gue bisa dan hanya jadi hebat gitu. Padahal kan nggak gitu. Nggak. Nah sekarang masalahnya banyak pesulap-pesulap sendiri itu mereka ya satu belajar dari YouTube. Ya kan, sekarang di YouTube udah banyak gitu loh. Kalau ya maksudnya YouTube apapun ada sih sekarang. exactly. Nah, Pretty kalau much. Lo gue itu belajar banyak apapun. belajar baca dari buku gitu. Karena sulap itu nggak cuman apa yang lo mainkan, tapi lo harus tahu psikologi di belakang permainannya itu sendiri gitu loh. Dan lo juga kalau di dalam lo punya profesi, I think your magic itu it's more like kreatif ya, Exactly. creative thinking kan. Creative You have to thinking. make your own. Mungkin My kalau own dibilang act, my own routine, and Iya. then terus juga terkadang kalau Propsnya juga, kalau right? mamanya ada request dari kayak klien atau TV-TV yang undang, oh gue tema acaranya ini nih, gue pengen ada yang berhubungan sama ini, bisa nggak kolaborasi dengan bintang tamu, bisa nggak begini, so mainan yang sudah ada, ya gimana caranya mengawinkan dengan requestan klien lah bahasanya gitu kan ya, so pretty much sih masih mirip-mirip dengan profesi gua zaman dulu ya, creative art director gitu loh. Cuman in a different field aja gitu. Cuman ya begitulah. Jadi ya memang dituntut banget sih kreativitas di dalam dunia sulap gitu loh. Karena ya kalau di Indonesia nih bedanya sama di luar negeri, David Copperfield yang lo tahu dari zaman dulu sampai sekarang, Yap. itu permainannya sama, Nggak berubah, tidak berubah. Di Indonesia redundant lah ya. nggak bisa. Bosen. Dari satu TV pindah ke TV lain, nggak mungkin melakukan permainan yang sama. Cuman pesulap doang entertain, cuman pesulap doang yang selalu dituntut ada hal baru. Kalau penyanyi coba aja. Yes. Dari zaman dulu kalau mamanya dia belum bikin album, itu aja Iya, dia diputar betul, bertahun-tahun, betul. itu aja dimainin lagi dan everyone no complain about it gitu. Tapi by the time lu seorang magician, lu doing the same thing over and over, people get complain dan akhirnya lu nggak akan dipakai lagi karena mereka akan Ada. berpikir bahwa lu nggak punya ide lain. Nah, lemahnya adalah di Indonesia ini satu, budayanya beda sama kayak di luar. Kayak gue waktu kapan gue ke London, di sana banyak teater dan segala macam. Yap. Dan itu di salah satu teater itu yang mereka reguler itu ada performance magic show gitu loh, Yap. daily. Tapi gitu lu loh. nggak di sini kita Di nggak sini punya. nggak bisa. Di Kita sini nggak ada even kayak klubnya gitu, klub magic untuk nggak ada. live. Karena bukan tipikal orang Indonesia lah kalau menurut gua. Lu datang weekend kemana? Oh kita nonton teater Magic aja show. yuk, nonton magic show kayak apa kayak atau mamanya some kind of Broadway gitu kan. Kalau di luar kan masih ada. Oh Di Amerika sih sering sih kayak gitu sih. Exactly, Gua dulu gitu. sering nonton gitu juga Nah, sama. kalau di Indonesia bukan tabiatnya. Ketahuan gue buka YouTube nonton, oh ini begini, oke. Gitu, atau live streaming atau cari bajakan atau ya kayak gitu-gitu. Is it gitu. because budayanya orang Indonesia sukanya instan or gimana sih? Atau cuma just kurang because lebih sih iya, dan akhirnya menurut gue
rasa penghargaan terhadap profesi yang quote on quote ya, yang mempunyai skill itu akhirnya jadi berkurang kan. Kayak maksudnya lo di luar orang yang doing balancing dengan lift dengan apa dan segala macam itu mereka bisa get rich dengan dating gitu loh. Iya kayak akrobat gitu kan. Yes, Kayak gitu maksudnya kan. gini, kayak It's apa? skillful gitu loh. Cirque du Soleil kan itu kan lebih kayak maksudnya kalau Oh gue iya, bilang anyway, Indonesia Cirque du juga Soleil- punya seperti kayak gitu, cuman Cirque kita du Soleil dia baru mengklaim dia bankrupt. Gokil. now, right? Yeah. Now, because ya sekarang udah nggak ada orang yang bisa ke teater untuk nonton. Benar. Kalau dulu kan kayak dia di Vegas siapa sih yang nggak mau nonton gitu loh? Yeah. Everybody who goes to Vegas pasti nonton begitu. Yang sekarang ya bangkrut lah. Bangkrut ya kasihan. I don't know how that works, but it's fun to do that as well. Do you do that too? Enggak. Let me know, karena gue beda. Beda aliran ya. Lu lebih yang kayak end resultnya kayak mau mati atau enggak gitu loh. Victorious Kalau- or kalau die gua gitu. Sesimpel kayak gini, oke di sini ada tali, ada gembok, ada borgol, ada pecut gitu kan. Lu mau pilih mana? Oke, gembok sama borgol. Oke, gua diikat gini-gini, kepala gua ditutupin plastik, gua nggak bisa bernapas dan segala macam ya kayak Everybody gitu. pretty much bullied you. Exactly. Tapi lu jangan salah lu. Semua orang intinya itu suka melihat orang menuju kematian, tapi tidak suka kalau sampai mati. Mati. Iya. Iya kan?